Oke, halo, ketemu lagi dengan saya. Ya, udah tahu lah ya. Jadi di kesempatan kali ini saya mau bahas soal hidrolisis garam. Hidrolisis garam ini dia masih satu bagian sama asam basa. Jadi ini kayak bentuk lanjutnya. Nah, hidrolisis garam eh, ini banyak cerita soal gimana jika asam sama basa itu dicampur kayak gitu ya. Nah, makanya di sini perlu ada apa namanya? Ada pengetahuan awal mengenai asam dan basa. Oke, jadi silakan kalian perdalam juga asam basanya. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi, kalau misalnya ada sebuah asam sama sebuah basa, terus kemudian dicampur, apa yang kira-kira akan terjadi? Sebenarnya kalau mau dibilang kemungkinannya ada beberapa, tapi kita akan coba bahas yang common dulu. Oke. Jadi, yang paling umum, ini ya commonnya, secara umum, pencampuran asam sama basa itu ada dua produk, yaitu garam sama air. Jadi kalau misalnya kita kan tahu garam itu apa gitu ya, yang paling terkenal kan garam dapur gitu ya, yang paling gampang. Nah, itu juga hasil dari pencampuran asam dan basa. Ya, kalau garam dapur, Pak, kan garam dapur dari laut gitu. Ya memang, tapi kalau secara senyawa, itu nanti kita bisa buat garam itu dari hasil nyampurin asam sama basa. Jadi senyawa yang sama, kayak gitu ya. Oke, jadi diinget-inget aja, asam campur basa, hasilnya adalah garam dan air. Nah, kita lihat contohnya. Contoh begini, kalau HCl sama NaOH itu dicampur. Nah, perlu diketahui, di sini pengetahuan yang perlu kalian perdalam, yaitu bagaimana membedakan asam dan basa. Itu yang pertama. Kedua, bagaimana membedakan asam kuat dan asam lemah, juga basa kuat dan basa lemah. Itu yang paling penting. Soalnya kenapa? Nanti hasil dari apa itu namanya? Asam kuat basa lemah atau asam lemah basa kuat atau dodonya lemah atau dodonya kuat itu akan berpengaruh terhadap garam yang dihasilkan. Makanya ini perlu banget kita tahu mana asam, mana basa, terus mana yang kuat, mana yang lemah, gitu ya. Oke. Nah, contoh seperti ini. Ini ada HCl sama NaOH. HCl itu kalau dalam referensi itu sebuah asam kuat. NaOH itu adalah sebuah basa kuat. Nah, hasilnya adalah NaCl. Jadi gampangannya adalah si H sama OH-nya itu dibuang, terus jadi dia H2O, jadi air. Gitu lah. Sisanya bergabung menjadi garam. Contoh lagi seperti ini adalah H2SO4 sama KOH. H2SO4 itu adalah sebuah asam kuat, sedangkan KOH itu basa kuat. Hasilnya adalah kalium sulfat atau K2SO4. Nah, air itu selalu terbentuk kalau misalnya ada asam plus basa. Kira-kira kayak gitu. Jadi ini basicnya sih kayak gitu. Oke, berikutnya ada HF sama CaOH2. Di sini yang asam tuh HF, tapi HF itu adalah sebuah asam lemah, dan CaOH itu basa kuat, gitu ya. Jadi nanti hasilnya adalah CaF2. Nah, oke, dan pasti air. Terus kemudian ada lagi HBr. HBr itu adalah asam kuat, dan NH4OH itu adalah basa lemah. Ini amonium. Nah, amonia, sorry. Oke, hasilnya adalah NH4Br. Oke, dan pastinya ada airnya. Oke, yang perlu kalian perhatikan ini adalah pola-polanya. Yang pertama, apakah dia punya H-nya 1 atau H-nya 2 atau hanya 3 gitu-gitu. Jadi kalian harus lihat juga dia nanti H-nya punya berapa. Berikutnya juga OH-nya itu punya berapa. Karena nanti itu akan mempengaruhi cara bikin apa itu namanya garamnya. Nanti kita akan bahas di lain apa namanya video. Oke, kira-kira kayak gitu. Jadi ini adalah persamaan asam dan basa, kalau dicampur hasilnya pasti garam dan air. Oke, kita ambil contoh sebuah amonium klorida. Amonium klorida itu punya rumus molekul NH4Cl. Oke, ini adalah sebuah garam dari NH4OH sama HCl, gitu ya. Bisa ditebak sebenarnya. Pokoknya garam itu separuh punya asam, separuh punya basa pasti, gitu ya. Tinggal kamu nebak aja, kira-kira asamnya siapa, basanya siapa. Kalau misalnya kita cek pakai lakmus, BTW lakmus itu buat nentuin dia asam atau basa gitu ya.
itu nanti hasilnya itu lakmusnya berubah menjadi warna merah. Kamu bisa lihat di situ lakmus yang ada di dalam larutan, ini di sini, itu ada warna merah. Oke. Terus kemudian ada NaCl. NaCl itu hasil dari NaOH sama HCl. Pokoknya asamnya asamnya CCl, basanya tuh CNA. Nah, ketika dicek pakai lakmus, ternyata lakmus itu nggak berubah warna. Makanya dia bisa dibilang netral. Kalau yang NH4Cl, itu nanti bisa dibilang dia asam. Oke. Terus kemudian ada lagi sodium asetat, sorry. Sodium asetat itu sebenarnya natrium asetat. Oke. Natrium asetat itu adalah bentuknya seperti ini, NCH3COONA. Ini tuh hasil dari penggabungan natrium sama asetat. Jadi natriumnya itu basa, NaOH, sama asam asetat, itu dia asam. Oke, kalau dicek, ternyata dia hasilnya, lakmusnya warnanya biru, yang menandakan bahwa larutan ini sifatnya basa. Jadi garam itu nggak selalu asam, nggak selalu basa. Atau bisa dibilang, garam itu bisa asam, bisa basa, dan bisa netral. Yang NH4Cl itu asam, yang sodium asetat itu paling bawah tuh basa, dan yang tengah ini adalah netral. Oke, kalau kita coba yang lain, ya sebenarnya sama aja sih yang tadi. Nah ini nanti juga menghasilkan jenis yang berbeda-beda. Contoh yang ini, yang paling atas NaCl itu netral, karena dia warna lakmusnya nggak berubah, merah tetap merah, biru tetap biru. Terus yang kedua jadi biru semua, otomatis dia jadi basa. Yang nomor 3 jadi merah semua, otomatis dia asam. Yang keempat bisa ditebak? Iya, betul. Itu adalah basa, karena dia biru semua. Yang terakhir, ini salah sih, ini harusnya biru semua gitu ya. Ini pokoknya ini salah ya. Ini harusnya biru semua, karena NaCN itu dia sifatnya basa. Oke, trust me. Nah, jadi kesimpulannya segitu. Garam itu bisa asam, bisa basa, atau bisa netral. Kan kita jadi penasaran ya, apa yang menentukan? Kan gitu kan? Oke. Kita lihat. Jadi, kenapa ada yang sifatnya asam basa gitu-gitu? Gampangannya itu tergantung dari penyusunnya. Kalau penyusunnya itu sama-sama kuat, maka dia jadi netral. Ibaratnya kan orang kalau sama-sama kuat itu kan seri kan, jadi dia netral. Dan pH-nya pasti 7. Contoh kayak tadi NaCl, itu kan dari NaOH basa kuat, HCl itu asam kuat. Nah, makanya kalau misalnya di sini penting banget tahu dia itu asam kuat atau asam lemah, basa kuat atau basa lemah gitu. Kalau misalnya dia yang kuat itu asam, otomatis yang menang ya asam. Kan gitu kan? Ibaratnya asam kuat, basa lemah. Kalau kita sandingkan, pasti menang asamnya. Makanya pH-nya di bawah 7. Ini ada beberapa contohnya. Kalau yang contoh tadi NH4Cl. Itu karena yang lemah tuh si amonium. Oke. Berikutnya, kalau misalnya yang kuat itu basanya, ya berarti sifatnya basa. Gitu. Pokoknya ini ketebak sih harusnya sih. Kalau misalnya basa itu kan sifatnya lebih dari 7 pH-nya ya. Nah, contohnya tadi kan ada asetat itu, natrium asetat, kalsium asetat juga sama. Itu ada banyak contohnya. Makanya kita harus tahu banget dia pembentuknya apa. Terus kemudian ada kalau misalnya kalau lemah semua gimana? Nah, lemah semua itu nanti tergantung nilai Ka dan Kb. Ka dan Kb itu kan nanti kan kayak melekat di yang lemah-lemah itu kan. Kalau Ka-nya lebih gede, ya berarti kan lebih dominan asam, maka nanti hasil asam. Kalau misalnya gedean nilai Kb-nya, maka nanti dominan basanya. Gitu sih. Jadi kayak ketebak gitu harus. Oke, kalau kita mau kalau telisis ya, oke. Kalau mau kita teliti lebih jauh, kenapa bisa seperti itu? Nah, inilah pelajarannya. Jadi, kenapa garam tuh ada yang asam, basa, netral? Karena ada istilah namanya hidrolisis garam. Oke. Hidrolisis garam itu kalau misalnya dari kata-katanya itu hidro, itu artinya kayak air gitu ya, makanya hidro kan air ya. Lisis itu pecah gitu. Pecah maksudnya adalah reaksi. Jadi di sini garam itu ion-ionnya akan terurai dalam air, gampangannya gitu. Oke. Nah, ini gampangannya. Jadi kalau misalnya garam itu kan isinya ada yang asam, ada yang basa. Nah, nanti asam sama basanya itu akan pecah jadi ion-ion gitu. Nah, nanti ion-ionnya itu nanti akan bereaksi sama air. Hasilnya apa? Bisa asam, bisa basa, bisa netral. Oke.
Ini akan sedikit rumit, jadi kita pelan-pelan aja. Secara umum, hidrolisis itu ion plus air, gitu ya, ion plus air, mau kation anion, hasilnya pasti akan jadi asam atau basa. Nah, hasil sampingnya bisa H plus atau OH-. Kalau dia menghasilkan H+, maka dia akan jadi asam. Tapi kalau misalnya dia menghasilkan OH-, maka dia akan jadi basa. Nah, kita ambil contoh, misalnya di sini. Di sini ada ion F-. F- itu nanti dari HF gitu ya, atau KF, atau pokoknya yang F- lah. Itu kalau direaksikan sama air, ini gampangannya F- itu kan dia minus ya. Maka dia akan ngambil sesuatu yang positif gitu. Kalau misalnya yang positif nanti akan ngambil sesuatu yang negatif gitu ya. Oke. Jadi hasilnya adalah HF dan OH- gitu ya. Untuk Untuk detailnya itu seperti ini. Sebentar. Oke. Kaget ya suaranya. Ya, kegedean kayaknya nih di sini. Kayak segini kayaknya. Nah, ini adalah Ini contohnya seperti ini. Oke, basicnya tuh gini. Pokoknya semua H2O itu isinya adalah H plus sama OH-. Sorry, ini plusnya kurang kurang greget ya. Oke, nah pokoknya basic H2O itu isinya adalah H plus sama OH-. Kalau misalnya sebuah ion nyampur sama air, maka dia punya pilihan untuk bereaksi dengan yang H plus atau yang OH-. Pokoknya gitu. Dan logikanya, kalau misalnya dia sebuah ion minus, maka dia mau sama yang plus. Tapi kalau misalnya dia sebuah ion yang plus, maka dia mau sama yang minus. Gampangnya sih kayak gitu. Oke. Nah, sebuah F-, karena dia minus, pasti dia maunya sama si H+. Hasilnya, ibaratnya H plus sama F-. Ini jadi bareng. Nah, dia membentuk yang namanya HF. Nah, kayak gitu. Jadi dia kan milihnya si H plus nih. Otomatis dia jadinya HF. Oke. Nah, terus yang ini, itu kan nggak dipilih. Yang ini tuh nggak dipilih. Karena si F- tadi milihnya si H plus. Yang nggak dipilih terus gimana? Ya, tulis aja. Nah, kayak gitu caranya. Oke. Maka, ini bisa dibilang si F- kalau bereaksi sama H2O, maka dia menghasilkan HF dan OH-. Karena dia menghasilkan OH-, maka ini bersifatnya basa. Oke, jadi ini kalau basa tuh keluarnya OH-. Tapi kalau asam keluarnya H+. Oke, kira-kira kayak gitu. Nah, misalnya kita kembali lagi ke sini. Contoh lagi, ini saya copy. Saya nggak akan tulis ininya. Sebentar, saya copy di sini. Iya. Nah, ini dia. Nah, ini adalah ion positif. Kalian bisa lihat. Oke, sama seperti yang atas, bahwa H2O itu pasti isinya H plus sama OH-. Nah, logikanya, karena ini sebuah ion positif, maka dia ngambilnya yang negatif, atau tertariknya sama yang negatif. Kan dia positif nih. Maka dia mau yang ini, nggak mungkin. Masa plus sama plus, kan gitu. Jeruk makan jeruk. Maka yang plus sama yang minus. Oke, hasilnya apa? Hasilnya di sini ada NH4 plus sama OH-. Maka kalau misalnya dia bergabung, jadinya adalah NH4OH. Nah, ditambah yang nggak dipilih apa? Tadi kan dia ngambilnya yang OH-. Otomatis yang nggak dipilih itu adalah si H+. H+ berarti tinggal ditulis aja di sini. Kayak merah aja deh. Nah, karena dia menghasilkan H+, maka bisa dibilang
sifatnya adalah asam. Kira-kira kayak gitu. Maka ini bisa dibilang kenapa ada garam yang bersifat asam, ada garam yang bersifat basa. Kita tinggal lihat ion-ionnya itu kalau ketemu air, itu akan bersifat asam atau basa, kayak gitu aja. Oke. Nah, kita apa namanya? Kembali lagi ke PPT-nya. Oke. Nah, peraturannya begini. Yang bisa bereaksi sama air itu cuma yang lemah. Mau dari asam atau basa. Jadi di sini F- sama NH4+ itu tuh dua-duanya tuh berasal dari asam atau basa yang lemah. Makanya kita harus tahu dia yang lemah. Kalau yang kuat gimana, Pak? Yang kuat itu nggak akan bereaksi. Ibaratnya kalau misalnya sebuah ion itu dari kuat, maka digodain air tuh nggak akan bereaksi. Tapi kalau yang lemah, dia digodain air itu pasti akan bereaksi. Gitu. Pokoknya ini logika ya. Pak, dalam sebuah garam isinya kuat semua. Pertanyaannya, bisa bereaksi sama air nggak? Jawabannya adalah nggak ada yang bisa. Pak, dalam sebuah garam ada yang kuat satu, yang lemah satu. Berarti nanti yang bisa bereaksi sama air yang mana? Yang lemah aja. Yang kuatnya nggak bisa. Contoh misalnya antara asam kuat sama basa kuat. Dua-duanya kuat, apakah bisa bereaksi sama air? Jawabannya adalah enggak. Gitu ya. Ini dua-duanya kuat. Jadi nggak ada yang bisa bereaksi sama air. Jadi dia sifatnya apa? Ya netral aja karena tidak ada H+, tidak ada OH-. Oke. Kita menyebutnya tidak terhidrolisis ya. Karena kalau misalnya dia kuat, kita bisa menyebutnya tidak terhidrolisis. Kamu bisa tulisnya seperti ini. Oke, kalau tidak terhidrolisis sifatnya adalah netral. Oke, ini ya. Kamu bisa pause dulu lah gitu kalau misalnya masih bingung. Oke, berikutnya. Kita contoh kalau garamnya dari asam lemah dan basa kuat. Seperti di sini. Yang mana yang basa? Biasanya basa itu yang positif, asam itu yang negatif. Jadi itu pasti kamu bisa lihat dari situ. Yang Na+ itu berasal dari NaOH. Yang HCOO- itu dari HCOOH. Nah, yang lemah siapa? Si HCOOH-nya. NaOH itu basa kuat. Kira-kira kalau bereaksi sama air, maka yang bisa bereaksi yang mana? Otomatis yang lemah aja. Si NaOH-nya nggak bakal. Nah, seperti ini. Jadi bisa dilihat di sini Na-nya itu tidak akan bereaksi sama air karena dia kuat. Tapi yang lemahnya itu dia bereaksi sama air. Ini kan minus nih. Maka dia ngambilnya si H+-nya. Maka yang nggak diambil itu si OH-nya. Pokoknya tinggal pilih gini. Kalau dia minus, pasti nanti hasilnya adalah minus gitu. Maksudnya hasilnya adalah OH-. Kalau dia plus, maka hasilnya adalah si H+. Nah, di sini kan minus nih. Otomatis dia ngambilnya si plusnya, jadi sisanya si OH-. Kan OH- itu kan maksudnya basa ya. Jadi bisa dibilang kalau misalnya si HCOONA karena yang bereaksi cuma si HCOO-nya, maka ini sifatnya basa. Gitu. Oke, kamu bisa pause di sini. Kalau misalnya yang lemah adalah si basanya. Kita ambil contoh di sini NH4Cl. NH4Cl itu berasal dari NH4+ sama Cl-. Yang lemah siapa? Si NH4-nya, karena dari NH4OH. Cl itu dari HCl, dia itu kuat. Otomatis yang akan bereaksi siapa? Cuma CNH4+-nya. Cl-nya gimana? Nggak bakal bereaksi. Ingat, yang nggak bakal bereaksi itu yang kuat. Nah, seperti ini. Cl-nya itu tidak terhidrolisis, terus kemudian si NH4+-nya, karena dia plus, maka dia menghasilkan H+. Pokoknya kalau minus itu menghasilkan OH-, kalau plus itu biasanya menghasilkannya H+ gitu. Itu kalau mau cepatnya. Tapi kalau secara harfiahnya kayak yang tadi kita bahas di H+ atau OH- tadi ngambil. Oke, karena dia ngambilnya atau menghasilkannya H+, maka dia tergolongnya sebagai asam. Otomatis secara kesimpulan si NH4Cl ini bersifatnya asam. Itulah kenapa kalau misalnya garam itu bisa asam, bisa basa, bisa netral. Gitu ya. Gampangannya kayak gitu. Pak, kalau lemah semua gimana? Kalau lemah semua, itu berarti kan bisa bereaksi semua. Contohnya di sini adalah HCOONH4. Nah, di sini yang lemah siapa? Dua-duanya. NH4 plus dari NH4OH, HCOO- itu dari HCOOH. Jadi kalau misalnya apa namanya? Di sini hasilnya adalah si basa. Gitu ya. Oke. Hasilnya adalah si basa sama asam. Kenapa? Karena dia menghasilkan OH- sama si H+. Dua-duanya bereaksi. Terus gimana ini?
Ya, tergantung Ka-nya siapa yang lebih gede atau Kb-nya siapa yang lebih gede. Apakah NH4OH atau HCOOH yang lebih gede nilainya. Kalau misalnya yang lebih gedenya itu Ka, maka dia asam. Kalau gedean Kb, maka dia basa. Kira-kira kayak gitu. Jadi kesimpulannya ini seperti ini. Gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Nah, kalau misalnya tadi cuma satu yang terhidrolisis namanya parsial, tapi kalau dua-duanya kayak yang lemah tadi barusan itu namanya total. Oke. Nah, kira-kira kayak ginilah kesimpulannya. Oke. Nah, makanya untuk bisa menentukan asam atau basa kita harus melihat apa namanya? Garam itu berasal dari asam kuat atau asam lemah, basa kuat atau basa lemah. Baru kita bisa menentukan. Oke. Untuk menghitung pH-nya ini ada rumusnya ya. Oke. Ini basicnya. Nah, untuk apa namanya? Kalau misalnya dua-duanya kuat, tidak perlu dihitung, itu pasti 7. Tapi kalau misalnya yang sifatnya asam, jadi sebelum itu kita harus tahu dulu dia sifatnya asam atau basa. Kalau sifatnya asam, maka rumusnya seperti ini. Kalau sifatnya basa, maka rumusnya pakai OH-. Oke, kalau asam H+, kalau basa OH-. Oke, nanti kita akan bahas di bagian hitung-hitungan, gitu ya, lebih lengkapnya. Oke, kalau misalnya eh, apa dia lemah dua-duanya, maka kamu bisa pakai salah satu dari rumus yang atas atau bawah, terserah. Tapi saya sih prefer yang atas saja karena biar nggak ribet langsung bisa pH. Oke. Oke, terus kemudian ada derajat hidrolisis ini sebagai tambahan aja. Nah, bisa keluar bisa enggak, tapi kayaknya sih enggak, ya. Nah, ini beberapa keterangannya. Nanti kamu bisa baca aja. Oke. Nah, sekian. Kira-kira kayak gitu. Silakan perdalam bagaimana cara menentukan asam atau basa yang lemah dan kuat. Dan yang kedua, belajar gimana caranya misahin antara ion positif dan ion negatifnya. Kayak gitu ya. Oke, nanti di video berikutnya kita akan coba belajar gimana ngitung atau menggunakan rumus pH untuk menentukan pH asam, pH garam ya, mau asam, basa, atau netral. Gitu-gitu lah. Netral nggak usah dihitung bahkan. Oke, sekian sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, bye.